Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gua Jack. Di video kali ini gua akan membahas sebuah film sederhana dan menggemaskan, di mana film kali ini akan menceritakan perjalanan seorang single parent, yaitu seorang ayah untuk mencari ibu baru bagi anaknya yang belum pernah melihat sosok ibu kandungnya. Karena saat ini ia sudah mulai mengerti dan bertanya-tanya tentang keberadaan ibunya. Saat itulah sang ayah ingin menyewa seorang wanita untuk berpura-pura menjadi ibunya. Namun tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang wanita muda yang awalnya ingin memanfaatkannya. Oke, bagaimana cerita selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia Summer Dream 2016. Cerita ini diawali dengan seorang pria yang tampak ragu melihat foto seorang wanita Vietnam yang akan ia sewa untuk menjadi ibu bohongan bagi anaknya. Namun si pria ini meyakinkannya bahwa wanita itu lumayan juga kok, sampai saat ia melihat fotonya dan terdiam sejenak. 이 정도면 뭐. 근데 말이야. Ia pun mulai bertanya apakah anaknya nanti percaya bahwa wanita yang difoto itu adalah ibunya. Walau sempat ragu, ia pun yakin jika anaknya pasti percaya karena ia belum pernah sama sekali melihat sosok ibunya yang ia ceritakan tengah bekerja di Vietnam. Hingga akhirnya terjadi kesepakatan di antara mereka berdua. 사장님 가요. Saat itu juga ia melihat seorang wanita muda yang dikejar oleh seorang pria yang ternyata adalah seorang mucikari, di mana dia bersikap kasar terhadap wanita itu yang ingin kabur darinya. Ia pun terus melawan sehingga si pria itu pun menamparnya. Hal itu pun membuat pria yang bernama Huang Mansik ini tidak bisa tinggal diam, sehingga ia mencegah pria itu menampar wanita ini untuk yang kedua kalinya, karena ia merasa perlakuannya itu sangat tidak gentle, yang mengharuskan ia menghajar pria itu yang meremehkannya dan menantangnya, yang membuat ia menjadi seperti seorang pahlawan yang sangat keren. 사람 말귀를 들어 처먹어야 될 거. Saat itu pula muncul seorang madam yang menegurnya karena melakukan hal itu kepada anak buahnya. Namun dengan beraninya Mansik mengatakan jika itu adalah sebuah masalah, silahkan hubungi polisi. Sehingga ia meninggalkan mereka yang membuat wanita itu diantara terpukau atau terheran-heran dengan sikap Mansik yang sok gentle ini. Setelah jauh dari sana, ia mulai sadar mengapa ia harus terlibat dalam situasi itu. Namun ia pun berusaha untuk tidak memikirkannya. Saat ini pula ternyata ia sedang menjemput anaknya yang bernama Huang Yena. Dari tatapannya tampak sekali ia sangat menyayangi putrinya itu. 아버지! 아이고 얘네요. 아버지 인자. Mereka pun pulang bersama menggunakan kendaraan sederhananya. Dan di perjalanan pulang itu, Yena terlihat sangat excited menunggu kepulangan sang ibu. Karena ia sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam sekolah taman kanak-kanak. Dan ia pun sangat penasaran dan tidak sabar untuk melihat sosok ibunya yang cantik menurut cerita sang ayah. 그래요. 기억을 잃으신 채 이제 비행기 표만 끊으면 돼요. Ia pun menceritakan rencananya itu kepada sepupunya, di mana dia ingin memesan tiket penerbangan bagi wanita itu dari Vietnam. Namun sang sahabat bukan sahabat cuy, itu sepupunya. Namun si sepupu mengingatkannya, apakah ia sudah berpikir matang karena menikahi wanita itu akan cukup sulit mengingat budaya mereka yang berbeda. Namun Mansik bersikap sangat santai karena ini ia lakukan hanya agar wanita itu bisa menandatangani buku nikah mereka, dan dari itulah ia bisa membuat sertifikat akte kelahiran Yena nantinya untuk mendaftarkannya masuk ke dalam Tanama Shebafa, taman kanak-kanak bro. 어린이집도 보내고 진짜 아버지 노릇 대유성. Sementara itu di lain sisi wanita sebelumnya masih saja dimarahi oleh si madam karena tidak mendengarkannya. Karena ternyata wanita ini punya hutang yang cukup banyak kepada si madam, sehingga ia tidak bisa pergi kemana-mana.
Dan dia pun masih saja bersungut-sungut dengan kelakuan Mansik tadi. Karena kalau Mansik bukanlah lambang amal di kota itu, maka ia sudah menghabisi Mansik. Sehingga mendengar itu membuat wanita yang bernama Jang Min-hee ini menjadi penasaran dengan sosok Mansik. 왜? 깜짝이야. 뭐 때문에 공식적으로 불우한 건데? Di lain sisi, di rumah sederhananya, Mansik tampak sangat menikmati suasana pagi itu bersama dengan Hyena. Sebelum akhirnya mereka berpisah mengingat Hyena ingin melakukan aktivitasnya, yaitu bermain. Dia pun sangat senang melihat sang putri yang perlahan beranjak dewasa dan mencurahkan perasaannya itu kepada si babi yang bernama Dongsik ini, yang sudah mereka anggap sebagai keluarga. 나 사람 됐어. 아버지 밥 주세요 하고. 황만식 씨? 만식 씨? Yang ternyata suara itu adalah suara Jang Min-hee yang mendatanginya dengan dandanan yang sangat cantik. Dan di lain sisi, Hyena bermain dengan sahabatnya yang merasa bahwa ayah Hyena adalah seorang pembohong. Namun Hyena membela sang ayah karena mereka cukup kaya hanya untuk sekedar membelikan mainan seperti itu. Karena mereka mempunyai 1000 lebih babi. Mendengar itu, si bocil ini mengatakan peternakan itu sekarang milik ayahnya. Karena dulu ayah Hyena sudah bangkrut dan menyebabkan ibunya kabur meninggalkan sang ayah. Namun Hyena masih percaya pada cerita sang ayah bahwa ibunya sedang bekerja di Vietnam dan akan segera kembali ke Korea. 아, 그러니까 언제? 오늘 온다 그랬어. 오늘! Kembali lagi ke Mansik dan Min-hee, di mana Min-hee berpura-pura melihat-lihat dan berpura-pura terkejut melihat foto Mansik yang tampak sangat familiar baginya, di mana dia mengatakan pernah melihat Mansik di salah satu acara televisi, dan ia pun memuji Mansik yang tampaknya terkenal di kota itu. Namun dengan malu-malu dan dengan rendah diri, Mansik menyangkal pujiannya itu, dan dengan percaya diri mengatakan jika ia sudah selesai berterima kasih atas kejadian semalam segeralah pergi, karena keadaannya baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 아 유명하게 뭐 한 번밖에 안 나왔는데. Saat ini juga ia mendapat telepon dari pria yang di awal cerita, di mana dia mengatakan bahwa wanita itu menolak tawaran Mansik karena ia tidak nyaman dengan kehadiran putrinya yang menurutnya sudah terlalu besar. Walau Mansik tidak bisa terima dengan alasan itu, namun teleponnya pun langsung dimatikan. 아이 그게 말이 안 돼. 여보세요. 아저씨. Mendengar itu, Min-hee penasaran dan menanyakan apa yang telah terjadi dengan sedikit godaan kecilnya. Dan meskipun sadar bahwa Min-hee yang sedang menggodanya, dia pun meminta untuk berhenti. Namun saat itu juga kebetulan juga Hyena melihat mereka berdua yang tengah bergandengan tangan. Sehingga saat itu juga ia sangat terpesona melihat sosok Min-hee bak seorang malaikat yang turun dari langit. 아이, 아유 예나야. 오늘? 아니야. Mereka berdua pun terheran-heran melihat reaksi Hyena yang seperti itu. Walau Mansik berusaha menjelaskan bahwa wanita ini bukanlah ibunya, namun Hyena yang sudah terlanjur terharu dan sangat merindukan serta menginginkan kehadiran seorang ibu membuat Min-hee terjebak dan harus ikut bersandiwara di dalam situasi ini. 잘 됐구만 뭘 그래. Mansik pun menceritakan situasinya pada sepupunya. Namun si sepupu bersyukur karena Mansik tidak jadi dengan wanita Vietnam itu. Dan seharusnya Mansik sangat senang jika ada wanita lain yang akan memerankan ibu bagi Hyena. Karena ini hanya butuh sampai saat ia mendapatkan akte nikah mereka agar bisa membuat akte kelahiran Hyena. Namun Mansik masih saja ragu hal itu bisa terjadi. 안 돼요 그거. 나 진짜 씨. Di lain sisi, Min-hee yang sedang menjaga Hyena tampak bersungut-sungut apabila nanti Mansik sama sekali tidak punya uang untuk ia manfaatkan. Dan saat Mansik datang, ia pun langsung merubah sikapnya seakan-akan menjadi seorang wanita lembut dan sopan. 아유 고마워요.
Setelah itu, ia pun memberikan nomor teleponnya apabila nanti Yena menanyakannya, dan itu adalah taktik dari Min-hee. Namun sebelum ia pergi dengan ragu-ragu dan sedikit sungkan, Mansik ingin menyampaikan keinginannya untuk menyewa Min-hee. Sehingga hal itu pun membuat Min-hee kecewa karena ia salah paham dengan apa yang disampaikan oleh Mansik. Dan Mansik pun mengejarnya dan meminta maaf serta menjelaskan ini ia lakukan demi anaknya untuk mendapatkan akte kelahiran tanpa ada niatan aneh-aneh dengan Min-hee, dan dia juga berjanji akan membayar Min-hee dengan bayaran yang cukup besar. Namun Min-hee sok jual mahal karena uang tidaklah penting baginya, sehingga Mansik menyesal dan meminta maaf atas permintaan anehnya itu. 용서하세요. 좀 어렵긴 Namun 한데 bukan Min-hee namanya kalau ia tidak bisa tarik ulur, sehingga ia pun menyetujui permintaan Mansik itu dengan alasan bahwa ini ia lakukan demi Yena, dan hal itu pun membuat Mansik sangat berterima kasih padanya. 아, 내가 살다 이런 바보는 또 처음 봤다니까. 야, Min-hee pun tampak sangat senang karena sebentar lagi dia bisa melunasi hutang-hutangnya dan bisa hidup dengan bebas. Hingga keesokan harinya, mereka berdua pun langsung bersiap-siap untuk menemui sang ibu yang membuat Yena sangat-sangat senang. 자, 리본. 예나야, 얼른 가자. 네 엄니 뒤돌리겠다. 야. Setelah sampai di sana, Mansik pun langsung membayar si madam untuk mendapatkan Min-hee. Walau ia ragu untuk melepaskan uang sebanyak itu, namun setelah melihat kedekatan Min-hee dan Yena, mau tidak mau ia pun harus menjalani ini semua sesuai rencananya. Dan setelah itu mereka pun langsung ingin pulang ke rumahnya sembari menunggu Min-hee yang tengah bersiap-siap. Namun saat itu juga Yena pun tampak menghilang. 가자, 예나야. 나싹 돌려놓고. 언니. Yang ternyata Min-hee berniat untuk kabur, namun digagalkan dengan kehadiran Yena yang tampak sangat polos sehingga membuat ia tidak tega untuk melakukan hal itu. Mengikuti tradisi keluarga mereka, Mansik pun memperkenalkan Min-hee kepada leluhurnya, yang mana mukanya semua sama saja. Dengan begini, kini Min-hee resmi menjadi anggota keluarga mereka. Namun dengan sikap Min-hee yang telah berubah menjadi sangat jutek, dan Mansik pun harus memberi pengertian pada Yena bahwa sang ibu sedang lelah. 저렇게 되기도 해. Pada malam harinya, Yena terbangun dan menyadari tempat itu sudah sunyi, dan ia pun mencoba untuk kabur dari sana. Namun, yang terjadi adalah 왜요, 미씨, 왜요? 뭐 하는 거야 지금? 나 감시해요. 도망갈까봐? 아니, 무슨. Mansik pun beralasan jika ia ingin membangunkan Min-hee untuk makan malam, karena Min-hee sudah seharian belum makan dan membuat ia khawatir jika Min-hee nanti sakit. 저기 있으죠. 가스? Saat ini juga, dengan tatapan polos Mansik, ia pun langsung meminta Min-hee untuk mengisi formulir pernikahan mereka. Yang awalnya Min-hee menolaknya karena masih bisa diisi keesokan harinya. Akan tetapi Mansik bersikeras karena keesokan harinya ia sangat sibuk dan agar bisa diurus secepatnya. Dengan terpaksa, Min-hee pun mengisi dan tidak ingin Mansik mengetahui statusnya dan seluk-beluknya. Sehingga ia pun menutupi itu dari Mansik. Namun ya, Mansik tetaplah Mansik yang polos sehingga ia tetap melihat data diri Min-hee. 아이, 27. Yang ternyata Min-hee masih berusia 27 tahun. Yang berbeda cukup jauh dari Mansik yang kini sudah berumur 43 tahun. Dan ternyata Min-hee tidak memiliki orang tua ataupun saudara, karena sejak lahir sang ayah sudah meninggalkannya. Mendengar itu membuat Mansik ikut prihatin dengan kisah Min-hee. Akan tetapi Min-hee sama sekali tidak bisa menerima rasa iba itu, karena ia yakin ada atau tidaknya keluarganya, hidupnya tidak akan berubah. Dan Mansik pun tidak akan bisa bertemu dengannya untuk mendapatkan sertifikat akte kelahiran anaknya. 찾아보기라도 한겨. 아, 뭘 그렇게 코치코치 캐묻고 그래요? 나는 그런 게 아닌데.
Setelah itu, Mansik pun mengadakan syukuran bersama warga di sana dan teman-temannya. Namun tidak dengan kehadiran Minhe yang masih marah pada Mansik karena hal semalam. Sehingga sepupunya pun menceramahi Mansik yang terlalu ikut campur dan tidak mengerti tentang wanita. Sementara di lain sisi, entah dengan siapa sedari awal Minhe berteleponan dan ia pun tampak mencari-cari sesuatu yang bisa ia rampok nantinya. Namun yang terjadi adalah Minhe pun berusaha membuat alasan bahwa ia tidak berniat untuk mencuri. Akan tetapi balik lagi dengan sikap Mansik yang polos. Ia pun tidak sadar dengan apa yang tengah terjadi. Malahan ia sangat khawatir melihat kaki Minhe yang tengah terluka dan mengira Minhe sedang mencari-cari kotak P3K. Sehingga Mansik pun langsung memberikan perhatiannya dan langsung mengobati kaki Minhe. Sehingga tampaknya perhatian kecil ini sedikit menggetarkan hati Minhe. Ditambah lagi Mansik meminta maaf dan dengan gentle dan dengan tulus karena terlalu ikut campur dan lancang terhadap kisah Minhe yang membuat Minhe hanya bisa terdiam dan pergi. Keesokan harinya saat Minhe terbangun, di sana sudah ada Yena yang lucu dan menggemaskannya, sudah memperhatikannya sejak tadi. Dan dia pun memuji sang ibu yang terlihat sangat-sangat cantik, yang membuat Minhe sedikit salting walau berusaha terlihat biasa saja. Dengan lucunya, Yena juga langsung memeluknya dan berusaha menyampaikan suatu hal yang selama ini membuat ia sangat penasaran, yaitu 한번만 만져봐도 지야? 에? 엄지야? 꼼질거리면 안 돼. 응, 알았어. Dengan sangat kegirangan, Yena pun ingin memberitahu ayahnya dengan pengalaman barunya. Tetapi untung saja Minhe datang tepat waktu untuk mencegahnya. 응, 언니. Sembari mendandani Yena, Minhe pun berusaha memberi pengertian bahwa itu adalah rahasia mereka di antara sesama wanita. Sehingga Yena dapat mengerti dan berjanji tidak memberitahu siapapun. Tampaknya kali ini senyuman Minhe sudah mulai tulus. Dan saat ini juga Yena tidak sabar lagi ingin langsung pergi untuk bertemu dengan sahabatnya, di mana dia ingin memamerkan kabar gembiranya dan ia yang sebentar lagi akan masuk TK. Sehingga ia pun langsung berpamitan pada sang ayah dan ibunya. Tampaknya hubungan keluarga yang harmonis seperti ini menjadi sesuatu yang bisa menyentuh hati Minhe walau dengan sedikit kecanggungan di antara mereka berdua. Sementara itu Yena pun langsung memperlihatkan betapa cantiknya ia yang telah didandani oleh sang ibu. Dan ia pun memberitahu bahwa ia juga akan masuk sekolah nantinya. Serta hampir saja ia memberitahu rahasia itu. 나 있잖여. 우리 언니 집. 뭐? 어린이집 끝나 축하하고. 무엇을 축하하는데? Setelah itu ternyata bocil tetaplah bocil. Mungkin bukan berniat untuk ingkar janji, tapi ternyata Yena menceritakan hal itu pada si sahabat. Sehingga cerita itu pun sampai pada sang ayah yang membuat ia menggoda Mansik tentang hal itu. Yang membuat Mansik sedikit malu-malu dan canggung mendengar hal itu. 뭐 하루 이틀 더 지달린다고. Terlihat dari ekspresinya, Mansik pun sangat tidak sabar untuk mengurus semua itu demi Yena. Sementara itu, Minhe baru saja terbangun dan tersadar jika di sana sudah ada surat dari Mansik yang menurut gua sederhana tapi sangat romantis. Seakan-akan sedang memanjakan sang istri, yang mana kata-katanya kurang lebih seperti ini. Ia meminta tolong untuk dibelikan buah palm dan melon. Lakukan apapun yang kau mau. Kalau mau jajan atau mau ngemil, ada rutenya di situ. Buatlah dirimu senyaman mungkin di rumah kita. 언니. Saat ia ingin berjalan-jalan, ia pun bertemu dengan Yena dan seorang ajuma di sana. Yang mana ajuma ini sangat senang bertemu dengan Minhe. Dan dia pun dengan humble memuji kecantikan Minhe. 이쁘기도 하지. Mereka pun menghabiskan waktu bersama dengan jajan dan ngemil bareng. Sampai akhirnya ada ajuma lain yang menyadari kehadiran Minhe dan langsung menyapanya dengan gembira sebagai istri Mansik. Dan tidak lupa pasti akan ada buah tangan yang mereka berikan kepada Minhe.
Karena ternyata sepanjang perjalanan banyak ajuma-ajuma yang menyadari kehadirannya dan dengan gembira memberikan buah tangan sebagai rasa syukur bahwa istri Mansik telah pulang ke desa itu. Dan dari sinilah sangat terlihat ikatan keluarga di antara warga di sana sangat dekat dan tulus, sehingga membuat Min-hee merasa sesuatu yang belum pernah ia dapatkan. 이게 다 뭐요? 받아오긴 했는데 저기 Saat ini juga ia pun bertanya pada Mansik apakah warga di sana benar-benar menganggapnya adalah ibu Yena, karena ia sempat meragukan pujian-pujian mereka yang mengatakan ia sangat cantik. Ya, dan benar saja, ternyata tidak seorang pun di sana yang tahu dan kenal dengan ibu Yena yang sebenarnya, sehingga tidak mungkin ada yang tahu tentang Min-hee. Melihat Min-hee yang kesulitan, Mansik pun langsung membantunya, yang lagi-lagi membuat Min-hee merasakan sesuatu terhadap perhatian yang diberikan oleh Mansik ini. 왜 이래요? 이쁘니까 사람이니까. Dari situlah tampaknya Min-hee mulai bersyukur berada di sana, dan ia pun sudah mulai bisa menjalankan perannya dengan sangat tulus, seperti membantu mendandani Yena lagi. Dan ketika Mansik yang berencana memotong rambutnya, Yena pun langsung menawarkan diri untuk melakukannya sendiri, karena ternyata ia punya mimpi menjadi seorang penata rias rambut, sehingga momen ini benar-benar terlihat seperti sebuah keluarga sungguhan yang sangat harmonis. 아버지 가만히 있어. 그려. Karena sudah terlalu lama sendiri, saraf-saraf Mansik pun sangat sensitif, sehingga ia pun harus menyudahi sesi potong-memotong ini untuk mencegah pikirannya kemana-mana. Melihat sikapnya itu membuat Min-hee tersenyum tipis-tipis. Saat ini juga Min-hee pun dengan random mengatakan bahwa ia ingin menaiki motor Mansik. Begitu juga dengan Yena yang sangat excited ingin ikut jalan-jalan, sehingga Mansik dengan sangat senang hati akan membawa mereka jalan-jalan layaknya seperti sebuah keluarga bahagia. 이거 어때요? Tidak hanya jalan-jalan, Mansik juga membelikan mereka baju couple dan es krim untuk bersama. Sementara itu di seberang jalan terlihat si Madam dengan raut wajah juteknya tampak sangat tidak suka dengan kebahagiaan mereka. Dan kebetulan juga adik sepupu Mansik si polisi ini menyapa si Madam, dan mereka pun berbincang-bincang sejenak. Sampai pada akhirnya si Madam tampak menggerutu melihat ke arah Mansik dan Min-hee, sehingga melihat momen keakraban itu membuat si polisi ini juga ikut senang dan menegur si Madam yang tampak tidak suka dengan hal itu. 지금 이 만식이 성님네 형수한테 욕한 거요? 형수 같은 소리 하고 있네. 예? Melihat itu, Yena semakin tidak sabar ingin pergi masuk ke sekolah, dan ia pun meminta agar mendaftarkannya sekarang juga, karena kebetulan juga sang ibu sudah berada di sana. Namun karena akte kelahirannya belum bisa diurus, Mansik berusaha menunda dan memberi pengertian pada Yena. Akan tetapi Yena bersikeras ingin pergi sekarang juga untuk mendaftar ke sekolah barunya, sehingga membuat mereka berdua hanya bisa terdiam mendengar permintaan itu. Untungnya Yena sudah tertidur dan harus digendong oleh sang ayah. Namun tampaknya mendengar Yena yang sangat excited di tengah-tengah drama yang mereka buat, Mansik tampak bersedih karena belum bisa memberikan yang terbaik bagi putrinya itu. Begitu juga dengan Min-hee yang memikirkan apa yang harus mereka perbuat. Sementara itu Mansik juga melihat Min-hee yang sedang kebingungan. Mansik pun berpamitan dan ia pun akan lembur malam ini karena ada pik yang akan melahirkan. Namun saat ini juga Min-hee tampak ingin membahas soal Yena yang akan masuk sekolah. Akan tetapi Mansik pun langsung memotong pembicaraannya karena ia tidak mau memaksa Min-hee yang akan menyakiti perasaan Min-hee nantinya. 너무 걱정하지 마라. Dan kali ini tampaknya Min-hee mencari-cari sesuatu, yang ternyata ia mencari formulir sertifikat pernikahan mereka, yang mana suratnya ternyata belum diurus oleh Mansik karena belum mendapatkan persetujuan atau tanda tangan dari Min-hee. Dan saat ini juga si polisi mendatangi rumah itu dan memperkenalkan dirinya sebagai salah satu sepupu Mansik. Dari sinilah mereka berkenalan, namun tidak ada angin tidak ada hujan, ia pun langsung mengatakan, ternyata kamu biasa saja, kupikir kamu sespesial itu.
itu, karena ternyata ia sudah tahu pekerjaan dan dari mana asal Min-hee. 그래서 나는 막 희양이 찬란히 막 번쩍이 하실 줄 알았더만. 미워서 버린 게 아니니까. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Mansik pun menyempatkan diri memetik beberapa tangkai bunga di tengah ia yang sedikit mabuk. Sembari menggenggam bunga itu, ia pun menggerutu sampai kapan ia harus begini. Sampai kapan ia harus tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Dan ia sangat bersyukur memiliki mereka di sisinya. 이렇게 이쁘고. 미희. 자. Dalam setengah mabuknya, ia pun bisa berkata jujur tentang perasaannya, di mana dia sangat menyesal sama sekali tidak bisa membantu Min-hee sebagai seorang putri, karena ia bisa merasakan rasa pedih yang sama karena dia juga pernah ditinggalkan oleh seseorang. Ia pun merasa sangat menyedihkan jika tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan hanya untuk bermimpi bisa bersama dengan Min-hee pun ia tidak berani. Yang ternyata sedari tadi Min-hee mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Mansik, walau dalam kesedihan dan kebimbangannya untuk pergi dari sana. Dari semua rasa bimbang dan pikirannya yang campur aduk itu membuat ia keesokan harinya pun demam tinggi, sehingga membuat mereka berdua pun khawatir melihat Min-hee, yang mana terlihat tatapan Min-hee yang sudah tidak karuan. Dari situ juga mereka pun membagi tugas di mana Mansik akan mencari obat untuk Min-hee, sementara Yena bertugas untuk menjaga sang ibu. Sebagai anak yang sudah mandiri, Yena pun mulai merawat sang ibu dan menenangkannya bahwa ia akan baik-baik saja. Untuk membuat sang ibu lebih nyaman lagi, layaknya seorang anak kecil, Yena pun ingin membacakan sebuah cerita pada Min-hee, seperti yang dilakukan sang ayah saat ia sakit juga. 산에는 꽃이 피고 새들이 노래하고. Sementara Yena yang sedang membacakan itu, Mansik yang tengah bergegas membeli obat, ia pun bertemu dengan si sepupu. Ketika ia melihat obat itu, ia mengira bahwa Yena yang tengah sakit. Akan tetapi Mansik langsung berkata bahwa ibu Yena lah yang sakit. Mendengar itu, ia pun nyeletuk, "Lah, kemarin aku lihat dia baik-baik saja kok." 엄마 까투리는 두 날개 안에 새끼들을. Sembari Yena yang tengah menceritakan perjuangan seekor induk burung melindungi anak-anaknya dengan sayapnya di tengah-tengah hutan yang terbakar, dan hal itu pun membuat Min-hee semakin bersedih mengingat ia tidak akan bisa lagi selamanya bersama dengan Yena. Dan tangisan itu pun membuat Yena khawatir dan berusaha membuat sang ibu nyaman dengan perhatian kecilnya dan menjelaskan bahwa ibu pengar itu akan baik-baik saja dan berakhir bahagia bersama dengan anak-anaknya. 울지 마라 언니. 응? 내가 가서 물 좀 가져올 테니까. 형님, 나 진짜로 나쁜. Yang ternyata di lain sisi Mansik baru saja menyelesaikan urusannya dengan si sepupu, di mana dia terus berbicara tentang siapa sebenarnya Min-hee dan meminta Mansik untuk mempercayainya. Yang mana kita tahu bahwa Mansik juga tahu, sehingga ia memberikan salam genggam kepada si sepupu. Saat Mansik tiba di rumah dengan penuh kekhawatiran, Yena pun mengabarkan bahwa sang ibu tidak ada lagi di sana, sehingga membuat Mansik semakin khawatir mendengar Min-hee yang tadinya menangis. Dan dari situlah Mansik pun berusaha mencari-cari Min-hee. Untungnya Min-hee belum pergi jauh, sehingga Mansik pun mencegahnya dan menjelaskan situasinya. Karena ternyata si madamlah yang memberitahu latar belakang Min-hee kepada sepupunya, dan bukan dirinya. Tapi walau sepupunya yang terlihat sangat bodoh itu, Mansik meyakinkan Min-hee bahwa dia tidak berniat jahat. Min-hee yang masih dalam emosinya mengatakan bahwa tidak ada alasan untuknya sakit hati dengan hal itu, karena selama ini ia merasa dirinya adalah orang yang rendahan, dan dia baik-baik saja dengan hal itu. Sampai kemarin tiba pun, dia pun baik-baik saja jika dianggap seperti orang rendahan. 거지 같아서 짜증이 나도 다 괜찮았다고요.
Sebelum Min-hee benar-benar pergi, Mansik ingin menanyakan suatu hal yang sangat penting baginya, yaitu apakah dia pantas menjadi seseorang yang akan membawa Min-hee kembali pulang ke rumah. Dengan berat hati tanpa menjawab hal itu, Min-hee pun berpamitan untuk pergi, yang mengharuskan Mansik melepaskannya karena tidak ingin memaksakan Min-hee. Setelah itu, kehidupan mereka pun kembali normal seperti sedia kala, dengan Mansik yang kembali membangun ceritanya untuk membuat Yena lebih mengerti lagi bahwa sang ibu kembali ke Vietnam untuk melanjutkan pekerjaannya, dan dia pun meminta maaf karena belum bisa menyekolahkan Yena. 괜찮이야. 참말이요? 응. 우리 애나 다 컸구먼. Sementara itu, Min-hee kembali ke kehidupannya sebelumnya, sibuk bekerja di dunia malam. Sampai suatu ketika, ia melihat seorang anak yang membaca buku yang sama dengan buku Yena, yang menangis membaca cerita itu, yang mengira ibu burung itu akan meninggal dunia, yang membuat ia teringat dengan Mansik dan Yena. 우리 정은이 왜? 엄마, 까투리 죽었어. 아니야. Ia pun menenangkan bocil itu, yang membuat si bocil itu mendapat pelajaran bahwa ia tidak ingin kehilangan sang ibu, sehingga pemandangan sederhana ini membuat Yena sedikit bersedih. 아니요, 처음 올 때까지 꼭 남았어야 된단 말이요. 그러면은 사랑이 이럴 누가 그런 소리냐? 언니가 그였어. Begitu juga dengan Mansik yang cukup bersedih melihat sang putri yang masih menyimpan rapat-rapat kenangannya bersama dengan sang ibu. 그려. 깎지 마. 야, 아버지. 예. Saat ini juga Mansik tidak sengaja menemukan formulir itu dan membuat ia sedikit terkejut karena ternyata Min-hee sudah menyetujui formulir itu dan merevisi tanggal lahirnya, yang mana usianya yang sebenarnya adalah 32 tahun. Yang tampaknya itu adalah sebenarnya pertanda bahwa Min-hee sudah mulai terbuka dan memberikan kode bagi Mansik tentang ia yang akan membuka hatinya. Namun apalah daya, nasi sudah menjadi kerak. Semuanya sudah terjadi. 나 그래도. Sementara itu, Yena yang tampak lebih dewasa lagi dengan ia yang mulai membantu Ajuma ini, walau sudah dilarang, ia tetap melakukannya. Begitu juga saat sahabatnya menangis, sedih setelah dibully oleh teman-temannya karena ibunya adalah seorang wanita Vietnam, dan Yena masih bisa memberikan pengertian yang cukup dewasa untuk anak seusianya. 됐어, 울지 말어. 그거 다 순 개소리요. 우리 엄니 아버지한테 알까? 엄니 아버지 걱정 안 시키려면 할 줄 알아야 되는겨. 알아들었어? 우리 얘나 그 어린이집 갈 수 있는 거죠? Setelah semua drama yang telah terjadi, kini Mansik tampak mulai percaya diri untuk mengurus surat akte kelahiran Yena. Dan dari surat itulah, dia juga yakin akan bisa menjemput Min-hee untuk kembali ke rumah mereka sebagai sebuah keluarga yang sesungguhnya. 동식아, 이게 말이요 증표요. Film ini pun ditutup dengan adegan yang cukup menggemaskan, di mana mereka yang tengah bergembira karena Yena yang sudah mulai masuk sekolah, dan mereka pun bersiap-siap menjemput sang ibu untuk kembali ke rumah mereka menggunakan kendaraan sederhana mereka. Oke guys, sekian pembahasan film kita kali ini. Benar kan? Sederhana. Cerita yang penuh dengan kesederhanaan. Hidup sederhana, perhatian sederhana, cinta yang sederhana, dan kebersamaan yang sederhana mengisi hari-hari Mansik bersama dengan keluarga barunya. Oke, tanpa banyak-banyak kata, gua pamit undur diri. Sekali lagi, gua ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang menonton sampai akhir cerita. Semoga bisa menghibur dan mengisi hari-hari kalian. Sekali lagi, gua Jack pamit undur diri. Gua ucapkan thank you and see you guys.